Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Dalam serial Lord of the Ring maupun Game of Thrones, ada darah keluarga raja yang harusnya memimpin kerajaan terbesar. Mudahnya, orang yang memimpin kerajaan terbesar itu adalah raja dari para raja. Ya, secara tidak langsung, ini adalah hal yang dilakukan oleh Im Sama, seorang raja yang mengatur para raja yang lain. Dan di serial One Piece itu sendiri, ada darah dari orang-orang kerajaan seperti Nefertari, Kozuki, lalu jika di Dressrosa ada Riku Doldo nomor 3, yang mungkin raja pendahulunya adalah Riku Doldo nomor 2 dan Riku Doldo 1. Sehingga, hal yang ingin kami bicarakan sekarang adalah, kira-kira apakah orang-orang bermargadi ini terhubung dengan darah dari suatu kerajaan? Sepertinya menarik untuk dibahas karena cukup jarang orang yang membahas hal ini. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Para fans One Piece mulai percaya bahwa kru topi jerami berisikan orang yang bukan kaleng-kaleng itu bermula dari kejadian si Alice Keriting. Pada chapter 814, terungkap bahwa Sanji adalah anak ketiga dari keluarga Vinsmoke, dan keluarga Vinsmoke adalah keluarga pembunuh. Dan di chapter 826, Brook mengatakan bahwa keluarga Vinsmoke adalah keluarga kerajaan yang menaklukkan North Blue dengan pasukannya berabad-abad yang lalu. Lalu Reiju mengungkapkan bahwa Germa adalah kerajaan tanpa tempat yang bisa disebut dengan rumah. Germa tidak memiliki teritorial atau kekuasaan, namun mereka tetap diizinkan untuk mengikuti Reverie. Lalu Luffy sempat bertanya pada Reiju apakah Reiju adalah saudari dari Sanji. Lalu Reiju menjawab, benar, Sanji meninggalkan kami saat usianya masih sangat dini, dan sejak saat itu ayahku juga selalu mencarinya. 2 tahun lalu, sebuah poster yang mirip dengan Sanji muncul. Jadi ayahku menyuruh angkatan laut untuk mencarinya. Tapi orang tersebut adalah orang lain yang bernama Duval. Belakangan ini dengan aktivitas kelompok kru topi jerami yang bangkit kembali, angkatan laut berhasil memotret Sanji dengan akurat. Tanpa membuang waktu, ayah menaikkan harga buronannya dan mengubah syarat perburuannya dari dead or alive menjadi only alive. Dari sini kita mempelajari betapa mengerikannya kekuatan seorang raja. Jaji dengan enaknya bisa menyuruh angkatan laut untuk mencari anaknya. Ia juga bisa mengajukan permintaan untuk mengubah harga buronan anaknya dari dead or alive menjadi only alive. Sehingga hak kekuasaan dari seorang raja juga berlaku pada dunia One Piece. Dan kita mempelajari lebih lanjut pada Arc Walking Island hingga Arc Wano Kuni bahwa ayah Sanji yang bernama Jaji ini ternyata seorang raja dari kerajaan Germa ini bukan hanya pria biasa. Ia adalah salah satu ilmuwan yang bergabung pada grup ilmuwan gila yang berisikan Queen, Jaji, serta Vegapunk. Jaji mampu menciptakan sebuah pasukan buatan dengan ilmu yang ia miliki. Ya, intinya salah satu kru topi jerami yakni Sanji ternyata adalah keturunan asli dari kerajaan Germa, tepatnya keturunan keluarga Vinsmoke, yang mana hal ini menjadi patokan bagi para fans One Piece untuk mengatakan bahwa bisa jadi orang-orang penting yang hadir di kru topi jerami yang lain juga bukan keturunan orang biasa. Seperti orang-orang termasuk kami mulai mengkaitkan bahwa Zoro adalah keturunan dari klan Shimotsuki, yang mana Shimotsuki berisikan orang-orang hebat yang bisa membuat pedang. Namun ternyata Oda mengkonfirmasi bahwa Zoro bukan berasal dari keluarga Shimotsuki. Im Sama dan Amun. Ada beberapa orang yang mengkaitkan Im Sama dengan nama Imhotep. Ya, sejujurnya kami juga pernah mengkaitkan Im Sama dengan Imhotep. Namun kali ini kita mendapatkan kandidat baru yang bernama Amun. Ya, menurut yang kami temukan di internet, Amun adalah raja dari para dewa di Nubian. Bisa dikatakan, Amun adalah sosok yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mitologi Nubian. Dari profilnya saja yang merupakan raja dari para dewa sudah membuka mata kita bahwa sosok ini relevan dengan Im Sama, di mana kaum naga langit menganggap diri mereka dewa.
Dan Im Sama sendiri adalah sang pemilik kekuasaan tertinggi. Dan sosok Amun diperlihatkan atau diilustrasikan seperti ini. Ya, lagi-lagi hal yang paling membuat kita membuka mata adalah sebuah topi atau mahkota yang ia kenakan. Oh ya, kami bukan ahli sejarah. Jika ada salah informasi yang kami sampaikan, bisa langsung nakama koreksi di kolom komentar di bawah. Dengan topi atau mahkota yang menjulang tinggi itu, serta penggambaran leher atau kepala yang terlihat kecil ini, membuat pikiran kami langsung teringat dengan sosok Im Sama, di mana Im Sama digambarkan dengan siluet yang lumayan mirip. Apalagi baik Im Sama maupun Amun di sini diilustrasikan dengan kondisi mahkota yang memiliki sudut kemiringan. Dilansir dari internet, di dalam kepercayaan Mesir kuno, Amun-Ra merupakan dewa matahari sekaligus dewa bulan. Amun-Ra merupakan dewa yang banyak dipuja dan dianggap sebagai dewa tertinggi pada kebudayaan Mesir kuno. Ra atau Re berarti dewa matahari, sementara Amun atau Amon berarti dewa bulan. Nah, dalam dunia One Piece itu sendiri, konsep bulan dan matahari cukup sering untuk disinggung. Ya, apalagi pada One Piece chapter 1018 ketika karakter Sun God Nika dan pembicaraan tentang bajak laut matahari dibicarakan oleh Husu. Chapter tersebut seolah-olah menekankan karakter yang menggambarkan sosok matahari. Dan dalam karakter yang sosok bulan masih belum digambarkan dengan jelas dalam cerita ini. Apakah Margadi memiliki keturunan darah raja? Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Contoh paling sederhana adalah apakah bajak laut kru topi jerami itu sempurna? Tentu tidak, mereka justru jauh dari kata sempurna. Mereka bukanlah bajak laut, karena yang mereka lakukan selama ini adalah melakukan tindak kebaikan. Padahal bajak laut melakukan tindak kejahatan. Yang mereka lakukan ini sangat jauh dari yang didefinisikan sebagai seorang bajak laut. Hal yang sama mungkin berlaku pada orang-orang pemerintah dunia. Mereka seharusnya memerintah dan mengatur dunia ini agar menjadi lebih baik. Namun apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang ada di dalam pemerintah dunia adalah mereka malah menggunakan kekuasaan mereka seenaknya sendiri. Terutama para kaum naga langit yang hobi mengoleksi berbagai macam budak. Dan kami menjadi begitu penasaran, jika memang pemerintah dunia adalah orang yang mengatur dunia ini, artinya mereka juga bebas melakukan apapun dengan apa yang ada di dunia ini. Seperti pada chapter-chapter terbaru diketahui bahwa pemerintah dunia pernah melakukan upaya untuk menghapus nama buah setan dari sejarah. Lalu mereka juga pada Akriveri seperti mengisyaratkan pernah melakukan pembersihan. Bahkan dunia ini sendiri pernah menjalani 100 tahun kekosongan. 100 tahun di mana dunia tidak ada yang tahu mengenai apa yang terjadi pada 100 tahun tersebut. Mereka juga pernah menghapus God Valley dari peta sejarah. Dari poin-poin ini mereka melakukan berbagai macam hal yang sekiranya menguntungkan mereka. Dan dari sini kami kepikiran, kenapa orang-orang bermargadi namanya tidak disebutkan dengan jelas oleh pemerintah dunia? Maksud kami, pemerintah dunia sebagai organisasi yang berdiri sejak berabad-abad yang lalu, mereka pasti sangat mengenal dengan orang-orang bermargadi. Bahkan Corazon mengatakan, Margadi adalah musuh alami kaum naga langit. Dengan begitu, sebagai seorang musuh, tentunya mereka tahu banyak tentang orang-orang bermargadi ini. Tapi kenapa mereka tidak memasang kepanjangan dari nama Di itu sendiri? Atau kenapa pemerintah dunia menyembunyikan arti nama Di? Dan kita sudah belajar pada video sebelumnya bahwa darah dari kerajaan adalah unsur yang sangat diutamakan dalam menduduki sebuah tahta. Sehingga hal yang kami pikirkan adalah bagaimana jika sebenarnya alasan kenapa nama Di disembunyikan adalah karena nama ini berkaitan dengan darah asli dari sebuah kerajaan. Atau mungkin lebih tepatnya adalah kerajaan kuno, sebuah kerajaan yang aslinya mengatur dunia ini. Pada One Piece chapter 968, ketika kabar tentang bajak laut Roger yang menaklukkan Laftel itu geger di seluruh dunia, Rayleigh yang membaca koran itu berkata, kekayaan, reputasi, kekuatan, seseorang yang mendapatkannya, Gold Roger. Lalu Roger langsung nyaut sambil nada emosi, yang benar adalah Goldie Roger. Tapi julukan Raja Bajak Laut ini terdengar tidak terlalu buruk.
Lalu Skoper Gaban ikut berkomentar, "Sekarang kita tahu kenapa pemerintah dunia melakukan itu. Alasan kenapa pemerintah dunia menyembunyikan namamu." Dan Roger sampai curhat tentang hal ini kepada Shirohige. Roger berkata, "Kau tahu akhir-akhir ini pemerintah dunia memanggilku apa? Mereka memanggilku Gold Roger. Itu tidak benar, namaku adalah Goldie Roger." Lalu Shirohige pun merespon, "Di kapalku juga ada orang yang bernama Margadi, yakni Teach. Sebenarnya apa itu Di?" Lalu Roger pun berkata, "Oh, jadi kau ingin tahu? Biarkan aku memberitahumu." Haha, dari poin-poin ini kami mengambil kesimpulan bahwa alasan kenapa nama Di disembunyikan adalah karena nama ini memiliki darah keturunan dari penguasa tertinggi dunia One Piece. Memiliki keturunan darah dari raja tertinggi dunia One Piece, yang mana mungkin mendengar nama Di masih beredar, tentunya membuat pemerintah dunia ketar-ketir. Akhirnya mereka menyembunyikan nama Di dengan alasan takut sang pemilik keturunan tahta sah ini mengambil tahta yang saat ini pemerintah dunia duduki. Oh ya, bagi nakama yang sudah pernah menonton serial Game of Thrones, mungkin akan lebih mudah untuk memahami konsep penyembunyian nama ini. Jadi bagi yang belum nonton, sebaiknya tonton juga. Serial tersebut sangat recommended untuk ditonton. Dan bagi nakama yang sudah menonton, kami penasaran dengan respon nakama mengenai konsep teori ini. Oh ya, mungkin untuk konsep Im-sama dan Amun bisa kami kembangkan di lain video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.